Baik, saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Ibnu Abbas udkhulu fi syara'id din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la tad'au minha syai'an wa hasbukum bil imani bit taurati wa ma fiha. Wa qala aidan Allahu azza wa jalla fi kalamihi wa innahu lahaqqul yaqin. Wa qala kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, ra'sul amril Islam wa amuduhu as-shalah wa dzurwatus sanamihi al-jihad fi sabilillah. Wa fi riwayatin rawahul Bukhari, la taqumu sa'atu hatta ta'khuda ummati bi ahdil quruni qablaha sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in. Faqila ya Rasulullah kafarisa war rum, faqala wa minan nasu illa dzalik. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ismail Suwadiweke dan juga Ustaz Lukman Hidayat dan Pak Dodi yang sudah setia, juga ada Abu Rizal ya. Kita akan diskusi bersama di program Tadarus, Riset dan Publikasi ya. Ini adalah di batch yang kedua, di seri yang kedua. Saya ingin diskusikan ya, karena sifatnya adalah Tadarus, yaitu saya ingin berdiskusi terkait dengan rancang bangun dari metode penelitian berbasis paradigma Islam atau tauhid. Ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Baqarah 208 yang memerintahkan kepada kita itu untuk masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan, baik dari sisi akidah, ibadah dan juga muamalah. Ya, kemudian juga di surah Al-Haqqah ayat ke-51, kemudian juga At-Takasur 3 sampai 7 ini berbicara tentang proses bagaimana sebuah ilmu yang diawali dengan ilmul yakin, kemudian juga ainul yakin, sampai di ujungnya adalah hakul yakin. Ini adalah beberapa teori terkait dengan sebuah penelitian ya, ujung dari penelitiannya itu sebuah penemuan ya yang diawali dengan ilmu, keyakinan yang didasarkan kepada ilmu, kemudian keyakinan yang didasarkan kepada panca indera, dan keyakinan yang diajarkan atau didasarkan kepada betul-betul sebuah kebenaran ya. Kemudian juga kita diingatkan dengan sabda Nabi SAW terkait dengan Rasul Amri al-Islam ya, bahwa inti pokok dari perkara ya, semua permasalahan itu adalah kepada Islam. Wa amuduhu as-shalah wa dzurwatus samanihi al-jihad fi sabilillah. Nah, ini riwayat ini menunjukkan terkait dengan bagaimana sebenarnya ya yang namanya Islam itu ya Rasul Amr gitu ya, semua dikembalikan kepada Islam. Walaupun kalau kita bicara kemarin ya positivisme dengan post-positivisme itu tidak memberikan ruang untuk metafisika ataupun spiritualitas seperti ini ya. Nah, ini kita sudah lepas dari itu dan sekarang kita akan diskusi tentang kenapa ya harus menggunakan istilah paradigma ya, paradigma Islam. Menurut saya menarik sekali gitu ya. Oke, kita awali dengan sebuah kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana fase dari sebuah ilmu pengetahuan yang diawali dari teologis ataupun mysticism ya, kemudian metafisik ya, kemudian positivism, kemudian ke post positivism, di sana muncul postmodernisme, dan kita coba mendiskusikan tentang Islamic paradigm atau tauhidic paradigm.
why we use Islamic paradigm. Ini di abad ke-19 awal, Nietzsche itu menyebutkan bahwa budaya Barat itu telah berada di pinggir jurang kehancuran. Ya, ini karena Western dalam hal ini terlalu mendewakan rasio. Kemudian juga Richard Capra juga menyebutkan bahwa budaya Barat telah hancur karena terlalu mendewakan rasio. Saya ambil dari kitab Prof. Ahmad Tafsir ya terkait dengan pemikiran-pemikiran beliau. Nah, kemudian di abad yang ke-20 ini muncul dekonstruksi rasionalisme di mana munculnya postmodernisme dan juga contemporary philosophy yang ini kemudian saya gandengkan juga dengan kembali kepada teori syahadah ya, menyebutkan tentang tuntutan sebagai seorang muslim wajib untuk melaksanakan seluruh syariat Islam. Tentu saja kadang through selection modification. Nah, ketika bicara tentang tadi tema kita awalnya adalah bicara tentang rancang bangun ya dari metode penelitian berbasisnya adalah paradigma Islam ya, maka saya mengawali dengan tentu saja yang paling simple, yang paling sederhana yaitu terkait dengan apa itu metode, apa itu penelitian, kemudian juga apa itu paradigma, plus yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya paradigma Islam terkait dengan penelitian itu sendiri ya. Kenapa? Kalau menurut saya ini menjadi hal yang penting untuk kita diskusikan, walaupun tadi ya sudah banyak sih, terutama di tokoh-tokoh di UIN, di IAIN, di STAIN itu selalu membahas tentang bagaimana interkoneksi dan juga kebersamaan antara wahyu dengan ilmu pengetahuan. Ya, ketika bicara tentang metode penelitian, saya yakin Ibu Bapak sekalian, pemirsa sekalian sudah paham apa itu metode penelitian ya, kemudian juga paradigma yaitu kerangka berpikir kita ini juga perlu kita pahami karena kita akan bicara tentang paradigma dalam metode penelitian. Jadi kalau apabila kita sudah paham tentang apa itu metode penelitian, kemudian juga bagaimana paradigma, berbagai komponen yang ada di dalam paradigma itu sendiri, termasuk juga paradigma penelitian yang secara spesifik kita bisa sebutkan, oh ternyata ini adalah cara peneliti dalam memahami permasalahan tertentu dengan kriteria untuk menguji guna ditemukannya penyelesaian masalah. Berarti satu kerangka berpikir ya seorang peneliti untuk mengidentifikasi, kemudian juga merumuskan, menggunakan metode yang tepat sampai mencari solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Nah, ketika bicara tentang paradigma, tentu saja basic dari paradigma itu adalah ontologisnya, epistemologis, aksiologis, termasuk kemarin Pak Lukman bicara tentang bahasa ya, retoriknya, kemudian juga ke metodologis. Nah, ini menjadi dasar, ini saya ambil dari Prof. Deri Ahimsa. Kebetulan saya pernah ikuti workshop beliau di UGM dulu ya di etnografi, jadi masih ingat sekali terkait dengan bagaimana metodologi itu atau bagaimana paradigma itu ternyata bukan muncul tiba-tiba ya atau ujuk-ujuk gitu ya, tapi dia dalam proses yang sejak awal seorang peneliti itu dia akan membuat sebuah penelitian itu sudah mulai paradigmanya itu selalu akan dibawa, sehingga ini menurut saya kalau kita sebagai dosen itu yang perlu kita pahamkan kepada mahasiswa gitu ya terkait dengan penelitian Anda ini paradigma apa yang digunakan gitu ya, sehingga mereka tidak lagi hanya istilahnya aksiologinya saja, tetapi betul-betul juga memahami bagaimana sebenarnya basic pemahaman dari metode penelitian yang mereka gunakan. Nah, ketika bicara tentang paradigma, tentu saja kita perlu juga melihat pada bagaimana sebenarnya unsur-unsurnya tadi yang disebutkan oleh Prof. Sri Ahimsa terkait dengan values-nya, kemudian modelnya, ya, kemudian juga bagaimana menentukan masalahnya, ya, kemudian juga konsep atau keyword-nya. Tentu saja yang paling penting adalah method of research-nya dan method of analysis-nya sampai kepada teori yang digunakan dan representasi ataupun
ataupun representation. Ya, ini menurut saya ini juga perlu terus kita ulang-ulang. Ya, ini namanya juga tadarus. Jadi kita ulang lagi bagaimana basic assumption, kemudian juga values, kemudian juga analogi itu ternyata ya memang mesti ada bagi para peneliti. Nah, kemudian ketika bicara tentang metode penelitian, kemudian paradigma, kita bicara tentang paradigma Islam. Saya meyakini atau saya memahami bahwa paradigma Islam itu adalah terkait dengan sistem keyakinan ataupun cara pandang ataupun world view untuk memahami realita yang ada dan dihukumi tentu saja dari perspektif sudut pandang Islam gitu ya. Nah, kemudian kalau metodenya sendiri itu bisa dipahami sebagai suatu usaha pencarian kebenaran ya dengan sebuah fenomena gitu ya untuk melihat bagaimana sebenarnya penelitian kemudian juga jenis data dan berbagai hal terkait dengan metode penelitian itu sendiri. Oke, sepertinya tadi karena masih beta jadi modelnya agak cukup lama gitu. Jadi saya menggunakan yang manual sajalah ya. Tadi gambarnya jadi kelihatannya di sini. Oke, kita sudah sampai di paradigma Islam ya. Ini kita melihat bukan untuk membandingkan antara Western dengan Eastern, tapi sebagai sebuah usaha untuk pengembangan dari sebuah ilmu pengetahuan gitu ya. Bahwa paradigma Islam itu terkait dengannya world view, kemudian melihat sebuah realitas ya dengan perspektif iman Islam tentu saja. Nah, dari sini kita bisa memahami metode penelitian juga sama, berarti bagaimana metode penelitian kan usaha untuk mencari sebuah kebenaran ya, bisa bersumber dari fenomena, fakta, gejala ataupun teks wahyu karena Islam ini ya dengan cara ilmiah untuk memecahkan masalah, mengembangkan ilmu pengetahuan yang tentu saja di sumbernya adalah dari Al-Qur'an, hadis, sunnah dan juga ijtihad. Nah, ini sedikit saya ambil dari Pak sekali Profesor ya, Prof. Hamid Fahmi Zarkasi terkait dengan Islam dengan Western gitu ya. Jadi kita dalam konteksnya Western itu sebagai sebuah objek penelitian ya. Ada Orientalisme ya, ada Oksidentalisme gitu ya. Oke, jadi lihatnya sebenarnya kelihatan sekali ini berbeda dari sisi asasnya gitu ya. Bahwa asasnya itu ya kalau world view-nya itu adalah spekulasi filosofi atau rasional gitu ya. Sementara kalau dalam Islam itu ada wahyu, ada hadis yang menggunakan akal juga, tapi ada pengalaman dan plus nanti intuisi. Nah, approach-nya, pendekatannya itu adalah tauhid. Sementara kalau di Barat karena pengalaman yang cukup panjang, kemudian muncullah istilahnya adalah dikotomi. Ya, bagaimana masalah agama ya dipisahkan dengan masalah ilmu, masalah keduniaan, masalah politik dan lain sebagainya. Ya, dalam Islam juga tidak menghilangkan rasionalisme, tapi di sana ada metafisis yang kemudian ditolak oleh positivisme ataupun post-positivisme sehingga kemudian kekhasannya adalah justru di metafisis dan sampai kepada bahkan supra rasional atau disebut dengan ultra rasional gitu ya. Nah, kemudian realitas dari sebuah kebenaran sendiri ini lebih kepada tadi yang saya sebut dengan istilah hakul yakin yang dia memang ada dimensi metafisik dan juga fisik serta rasional. Sementara kalau di utamanya post-positivisme itu lebih kepada dimensi sosial, kultural, kemudian empiris, fenomenologi tentu saja dengan juga tetap menggunakan rasional. Nah, berdasarkan objeknya kita juga akan lihat bahwa dalam Islam itu dia a'lamul mulk ataupun asyhadah itu juga menjadi bagian dari objek ya, sesuatu yang invisible, yang tidak nampak gitu ya, karena kaitan tadi dengan metafisis yaitu sesuatu yang goib ataupun yang visible, yang terlihat. Sementara kalau di Barat, di Western itu tentu saja adalah realitas empiris ya dan tentu saja non metafisis ya. Nah ini yang membedakan sehingga kemudian apakah kita akan tetap berdiri di sini atau juga menggunakan karena faktanya Barat dengan segala world view-nya dengan segala paradigmanya telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang gitu ya, berkembang bahkan kebalikannya ketika kita sebut Islam itu dengan penuh kesempurnaannya justru malah limada ta'akhkharul muslimun wa taqaddamu ghairuhum ya seperti perkataan dari Syakib Arslan gitu ya. Nah, oke.
ketika bicara tentang metode penelitian Islam, kita akan menemukan ya 4 teori ini gitu ya 4 teori ini yang sudah disebutkan cukup lama terkait dengan metode bayani, yaitu bagaimana penelitian untuk menggali ilmu dan juga kebenaran tentu saja dari teks Al-Quran gitu ya, kemudian juga burhani dengan menggunakan rasiologis dan juga sistematis, kemudian juga adanya tajribi atau eksperimen ya dengan juga tetap menggunakan logik gitu ya, serta ada irfani ya dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang ini sangat-sangat metafisik sekali gitu ya di bagian yang keempat ini. Nah, sayangnya memang mungkin sependek pengetahuan saya itu belum begitu banyak pengembangan dari misalnya tajribi itu ya, sehingga kemudian nanti ya ada step di mana kemudian ya untuk misalnya kuantitatifnya ya nggak apa-apa kita ambil dari teori-teori yang berkembang di Western misalnya gitu ya. Kemudian juga burhaninya pun juga pasti akan bersentuhan karena dia bicara tentang rasional, tetapi tetap saja ada kekhasan. Nah, kebanyakan dari ilmuwan Muslim ya terjebaknya di bayani ini, di mana penggalian terhadap teks gitu ya dengan pola deduktif, sehingga kemudian tapi ya berkembang sesuai dengan memang kebutuhan ataupun keperluan dari masyarakat Muslim itu sendiri. Nah, dari sini dari metode penelitian berbasis Islam ini yang kemudian tugas kita nih sebagai Muslim scholar itu untuk bisa mengembangkan bagaimana sebenarnya penggalian terhadap teks wahyu itu. Ini juga bukan berarti kemudian secara parsial ya, tetapi dengan konteksnya misalnya Prof. Amin Abdullah itu dengan interkoneksinya itu ya ketika menggali teks wahyu bukan berarti menghilangkan rasio ya, kemudian juga bukan berarti tidak menggunakan eksperimen atau juga tidak melihat kepada kultur yang ada di masyarakat, tidak seperti itu. Tentu saja dia bahkan saling terkait. Oke. Nah, ini juga menarik ketika kita berbicara tentang adab ataupun cara ya dalam istilahnya itu penelitian. Ya ini penting sekali. Saya ambil beberapa referensi ini yang membedakan menurut saya ya adab yang menjadi karakter dari penelitian Islami ya, bahwa di sana tentu saja ada unsur kemaslahatan yang menjadi intisari dari penelitian atau dari Islam itu sendiri ya. Kemudian juga banyak nih ya masalah-masalah yang mungkin dianggap tidak perlu gitu ya. Kenapa? Karena memang mengakibatkan bahaya bagi para pelakunya, dan ini sebenarnya perlu kita detailkan ya. Demikian juga ketika bicara tentang pemahaman ya, bahwa ketika kita meneliti, kalau orang lain menyebutnya sampai ke makna emik di post positivisme, maka ini melihat bagaimana sebenarnya pemahaman itu bukan, dia tidak jadi paradigma yang dia miliki, misalnya paradigma satu madhab tertentu gitu, itu mesti dia bisa buka di open mindednya itu supaya betul-betul bisa memahami lebih luas lagi ya. Nah, ini tentu saja tidak sampai mengaburkan warna the colors of Islam. Oke, nah kalau dalam kajian Maqasidus Syariah gitu ya, dan juga dalam beberapa bukunya Imam Al-Juwaini Al-Haramain, kemudian juga Syatibi dengan gurunya gitu ya. Ini sangat jelas sekali nih menunjukkan bagaimana tujuan syariah Islam itu sendiri. Oke, kita jawab. Ya, ada saya ini kan dulu. Oke, ini masih ini ya. Terima kasih untuk ini, ada Bu Nia juga. Saya lanjut lagi. Jadi saya harus ini. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sayang soalnya kalau nggak direkam ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sudah sampai kepada tadi tujuan dari syariah Islam yang menjadi juga dasar bagi sebuah riset atau bagi sebuah penelitian. Nah, oke, dari sini ya, ketika saya bicara tentang metode penelitian dalam Islam yang dikenal tadi, ada bayani, ada burhani, ada tajribi, ada irfani, ternyata juga banyak tokoh yang kemudian mencoba mendetailkan. Misalnya ini ya, Aminullah, beliau menyebutkan bahwa ketika berbicara tentang cara pandang terhadap realitas secara holistik ya, ini dipahami sebagai tidak adanya dikotomi
gitu ya. Jadi dia tidak parsial, sehingga nanti dalam pendekatannya bisa menggunakan deduktif dan juga induktif. Kemudian objeknya itu juga bisa fisik dan juga metafisik. Kemudian toolnya menggunakan indera, akal dan juga hati ya, serta ada unsur deterministiknya dan juga free will-nya. Jadi kebebasan untuk melakukan berbagai riset itu sendiri. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa pahami menarik nih, ketika memang perspektifnya Islam itu dia perbedaan utamanya itu memang ada di metafisik ya, deduktif-induktif itu sudah terbiasa, kemudian ada indera, akal dan juga hati. Ya, ini juga menjadi kekhasan dari pola-pola pemikiran di Eastern ya, di Timur ya, di mana hati itu memiliki posisi yang cukup signifikan. Oke. Nah, ini saya ambil juga dari beberapa referensi juga terkait dengan paradigma religionis ya, versusnya tentu saja sekuler, di mana ketika bicara tentang sebuah penelitian selalunya diawali tadi dengan paradigma. Salah satu dari paradigma itu bisa disebut dengan values, ke Prof. Ahim tadi itu, dan kita bisa nyebutnya juga dengan istilah hakikat diri. Jadi kalau dalam konteks misalnya sekuler, dia akan melihat bahwa hakikat diri ya dia adalah makhluk gitu ya, sementara makhluk dia manusia gitu ya, mungkin sebagai homo sapiens, homo economicus dan sebagainya. Tapi kalau dalam konteksnya religionis gitu ya, religionis itu dia bahwa hakikat diri itu adalah hamba ya, hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sudah berbeda. Nah, karena seorang religionis ini dia melihat ya paradigmanya adalah paradigma religionis itu, maka kemudian perspektif ya, world view-nya dia akan berbeda. Kenapa? Karena dia adalah meyakini dia adalah seorang hamba, maka kemudian cara pandangnya pun berbeda, melihat sebuah fenomena, melihat sebuah realita, melihat sebuah teks dan lain sebagainya. Dan ini bisa terwakili dari world view dia terhadap sebuah ontologinya, dari sisi ontologinya, epistemologinya, kemudian juga metodologinya sampai kepada aksiologinya. Nah, di sini kemudian muncullah ilmu yang bermanfaat. Al ilmu yuntafa'u bih, yang kita sudah bahas kemarin di pertemuan yang di awal ya. Jadi bagaimana redefinisi dari iman ya, ilmu yang bermanfaat itu menjadi hal yang memang yaitu menjadi tujuan utama gitu ya, bermanfaat dalam arti pengembangan secara teoritis ataupun juga secara praktis. Nah, ini perbedaannya di sini. Nah, berarti ini ada Pak Dodi juga nih, kemarin sempat diskusi tentang paradigma Islam ya, ketika kita melihat Quranic worldview gitu ya. Jadi ini mungkin lebih spesifik bagaimana melihat dunia ya dengan segala isinya itu dengan perspektif Al-Qur'an, yaitu Quranic worldview ya. Ini teorinya saya ambil juga di beberapa referensi itu ya, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ada kata-kata ikra ya, dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan. Di situ ada baca. Berarti kata-kata baca itu kan dalam beberapa riwayat itu menyebutkan sebenarnya ittabi ya, ikuti ya. Jadi bukan hanya membaca teks tapi juga membaca alam semesta dan mengikuti apa yang dibacakan, seperti imla gitulah ya. Jadi seseorang membaca kemudian kita mengikuti. Jadi pada masa itu Nabi SAW itu Jibril alaihissalam mengucapkan gitu ya, kemudian Nabi SAW itu mengikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Nah, ini di kata-kata Iqra-nya yang saya kasih warna merah. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabula raiba fi hudalil muttaqin. Di situ ada kita lakukan tidak ada keraguan padanya ya, kata-kata fihi ya, ini fihi itu berarti kan dia di dalam Al-Qur'an, berarti topiknya adalah tekstual ya. Ketika awalnya di Al-Alaq ini dia berbicara tentang nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga nanti bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq gitu ya, dengan alam semestanya. Kalau di Al-Baqarah dia ke teks langsung ataupun kepada objeknya itu adalah kajian wahyu. Nah, tentu saja nanti wahyu di situ juga akan dibuktikan ya dengan berbagai penemuan yang ada. Nah, sehingga kemudian konsep kebenaran ilmu dalam paradigma religionis ini terkait dengan tadi kata-kata Iqra ya, kemudian ayat
qauliyahnya, salah sedikit, yaitu Bismi Rabbika. Ya, Rabbika sendiri sebagai puncak kebenaran, ya, puncak pemilik, pengatur, penguasa dari ilmu pengetahuan. Allazi khalaq, ini adalah ayat kauniyahnya. Jadi, nah, antara ayat-ayat kauliyah dengan ayat-ayat kauniyah ini dia pasti mestinya itu coherence, ya, dia saling berhubungan, memiliki korelasi gitu, bahkan sampai 100% gitu ya. Nah, di sini ini ya, sebagai manusia hamba di sini justru peneliti itu dia harus bisa mengoptimalkan panca inderanya tentu saja gitu ya, kemudian juga akalnya dan juga hatinya. Ini konsep kebenaran ini. Nah, kemudian kalau langkahnya ya, ini menggunakan paradigma religionis itu, jadi peneliti tadi dengan kemampuannya dengan panca inderanya, berarti ketika dia menggunakan eksperimen ataupun tajribi ya, dengan akalnya misalnya, dengan burhaninya ataupun juga bayani juga menggunakan rasio juga, dan juga dengan hatinya ini biasa lebih ke irfani, kemudian memiliki apa, ini ya yang bedanya ini sangat-sangat religius ya, ketika sebuah riset tentu saja diawali dengan innamal a'malu bin niat, ya, niat, zikir, doa, tafakur, kemudian tawakal, baru sampai kepada perumusan, perolehan, teknik analisis, cara menganalisis datanya sampai pada penarikan kesimpulan. Nah, di situ ditemukan tuh antara ayat-ayat kauniyah kalau dia empirik berarti ya, dengan ayat-ayat kauliyah yang normatif, yang kemudian di situ ada nilai transendentalnya, yaitu kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kalau kita bicara tentang rancang bangun dari penelitian ataupun paradigma Islam, berarti kita mulai dari ya tauhid sebagai intisari dari kajian atau intisari dari ajaran Islam. Kemudian di sana ada ilmu qauliyah ya. Ini beberapa scholar itu, Islamic scholar itu, Muslim scholar itu menyebutkan dengan ilmu qauliyah dan ilmu kauniyah. Nah, rancang bangunnya ini masih sangat sederhana sekali. Ini akan kita terus kembangkan. Pertama adalah tauhid sebagai basic, sebagai fundament, sebagai dasar dari sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian di sana ada teks wahyu dan juga sunnah ya, dan hadis tentu saja. Teks wahyu sebenarnya lebih tepatnya itu. Kemudian di sana ada teori dari para ilmuwan muslim. Ya, sebenarnya di sini juga yang non muslim kita masukkan ke dalam realitas alamiah dan juga realitas ilmiah yang tujuan utamanya, payung besarnya itu adalah maslahah dunia dan akhirat. Nah, secara praktis kita bisa gunakan Islamisasi ini, polanya itu adalah inserting ya, memasukkan. Jadi kalau di latar belakang ya ada kutipan, ini ada beberapa orang yang beberapa kamus biasanya itu tidak suka nih, apalagi kadang Al-Qur'annya biar nggak terlalu besar gitu, biasanya juga diterjemahan dan diletakkan di footnote misalnya gitu ya. Tapi sebagai sebuah langkah ya di situ harus ada mengutip Al-Qur'an, hadis yang relevan ataupun juga pendapat para ulama ini di latar belakang, di bab pendahuluan. Kemudian di landasan teori ini juga sudah selayaknya menggunakan konsep Islam, ya, Islamic values, kemudian juga amanah, ada unsur kemaslahatan, kejujuran, keseimbangan, keadilan, dan yang lainnya. Ini terkait dengan kutipan-kutipan, terutama salah satu dari perkataan Imam Al-Qurtubi, beliau pernah mengatakan bahwa mimbarokatil ilmi itu fatul qaul ila qailiha. Salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah menyandarkan, menisbatkan sebuah ide, gagasan kepada yang orang pertama kalinya. Nah, ini sering sekali nih dalam, ya sebenarnya masuk ke etika penelitian juga gitu, etika penulisan, etika penelitian, cuman ya mungkin kadang masih tersilap gitu ya. Nah, dalam menganalisis data juga ini juga tidak hanya menggunakan panca indera, tidak hanya menggunakan software saja, rasio, logik ataupun akal, tapi juga menggunakan iman tentu saja. Nah, ini yang kita butuhkan rancang bangunnya itu lebih detail lagi. Nah, pada kesimpulan juga jangan lupa, jadi hasil dari analisis yang bersumber dari bukti-bukti empiris itu dia dikonfirmasi ke dalam sumber Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga kemudian dalam rancang bangun metode penelitian berbasis paradigma Islam ini kita akan bisa mengembangkan secara kontinu, secara berkesinambungan terus-menerus untuk mencari sebuah konsep yang lebih detail, konsep yang lebih mungkin mendekati kesempurnaan gitu ya, yang lebih real
lagi sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai dengan perkembangan dari ilmu pengetahuan yang ada. Ini kan baru 3 tiang, ini bisa jadi nanti akan ada 5 tiang yang menjadi penopang bagi kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat. Demikian.